Hai. Tak tak tok tok tak tak tok tok. Hai. Kali ini saya akan masih nulis skrip untuk video yang kalian tonton hari ini. Oke, jadi fakta tentang saya, sekedar info saja. Video yang kamu tonton di video-video sebelumnya itu saya menggunakan skrip atau tulisan di sini, teman-teman. Ada teksnya, maka dari itu saya bicara tidak terbata-bata gitu ya kan. Ya, pokoknya kalau kamu mungkin ada YouTuber-YouTuber di luar sana yang masih susah cara ngomong di depan kamera, pakai saja skripnya, teman-teman. Tulis sendiri pasti bisa ya. Nih, kamu bisa lihat nih, ini skrip yang saya tulis, teman-teman ya. Isinya mulai dari intro, isi video sampai penutupan. Belum diisi, teman-teman. Nanti saya akan isi lagi ya sambil jalan nih. Biasanya kalau saya buat video itu begini, teman-teman ya, biar gampang, biar ngomongnya nggak gitu ya kan. Biar videonya bagus gitu ya. Tapi itu adalah cara saya. Masih banyak cara-cara alternatif di luar sana yang khas kreator-kreator itu punya caranya masing-masing, teman-teman. Kalau saya biasanya pakai skrip. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Igede Sugiarta, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang sudah lama bin ngangak ngungu. Jadi bagaimana kabar kalian semua ya? Sudah bisa buat layangan? Semangat bagi yang sudah bisa dan semangat juga bagi yang belum bisa. Disitulah peran saya di channel ini, untuk mengajari kalian bagaimana caranya membuat layang-layang secara sederhana gitu ya, teman-teman ya. Oke, dalam video kali ini saya ada nukub layangan janggan, terutama di bagian geledarnya. Di hari pertama ini saya ada mempersiapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Ada cutter, gunting, solasi, ada obat nyamuk, korek, apapun yang diperlukan untuk membuat layangan. Jadi kalau dipersiapkan terlebih dahulu, nggak panik nyari-nyari barang, teman-teman. Gitu ya cara melayangan yang bagus. Atau kalau kamu misalkan pengen lebih gampang lagi, buatkan satu kotak untuk khusus membuat kotak alat untuk membuat layang-layang gitu ya kan, sama seperti di video sebelumnya. Itu kan saya ada buatkan alat dan apa saja yang saya gunakan untuk membuat layangan. Di hari pertama saya awali langkah saya dengan memotong plastiknya dulu, teman-teman. Saya di sini memakai cutter dan juga penggaris agar hasilnya lurus. Kalau di sini saya menggunakan yang namanya obat nyamuk, bahan yang paling sering saya gunakan untuk membuat layang-layang. Padahal di rumah itu ada solderan, teman-teman ya. Ada itu pas waktu saya bikin tren naga, motong kainnya itu kan pakai solderan gitu ya kan. Ada di rumah, cuman kabelnya kurang panjang gitu, nggak punya cuk roll istilahnya ya. Jadi ya begitulah, pakai obat nyamuk saja. Walaupun agak sedikit oleng ya, teman-teman ya. Waduh, walaupun pakai masker tetap saja kecium aromanya. Jadi kalau saya biasanya kalau sudah mulai pusing gitu ya kan, sudah mulai enak rasanya, saya mengasuh dulu gitu ya kan, saya istirahat dulu gitu biasanya. Kalau sudah enaknya hilang, baru lanjut lagi gitu biasanya, teman-teman ya. Apalagi ini ekor layangan janggan, otomatis lama sekali kalau nukup pakai yang namanya obat nyamuk. Kalau pakai solderan kan gampang, tinggal ditempel, tarik, tempel gitu kan, tanpa mengeluarkan asap racun. Jadi namanya aja ya low budget lah, tapi yang penting bisa melayangan. Atur ya, atur tubuhmu sendiri, jangan sampai kelewatan gitu ya. Kalau di hari pertama ini saya menggunakan warna ya biasa-biasa aja. Ada tridatu, ada merah, hitam, dan putih juga. Cuman nanti setiap layangan itu tata letaknya beda-beda ya, teman-teman ya. Tergantung nanti itu. Yang penting kan
hasilnya kuat dulu dan seninya keluar gitu ya kan. Dan untuk hasilnya sudah jadi teman-teman ya. Untuk waktu pengerjaannya itu saya mulainya di malam hari sekitaran pukul 9 malam sampai jam 12 malam. Kemudian kan masih nunggak tuh. Nah, saya tidur dulu. Di pagi harinya saya start lagi mulai dari jam 8 sampai jam 11 deh kalau nggak salah ya. Lanjut di hari yang kedua. Untuk di hari yang kedua ini sistemnya ya masih sama-sama aja teman-teman. Yang pertama saya siapkan alat dan bahan plastik yang digunakan. Oh ya, plastik yang saya gunakan adalah cap bumi ya teman-teman. Jadi itu warnanya keren-keren semua, cakep-cakep warnanya. Walaupun nggak di double itu tetap cakep sih kalau menurut saya. Tapi ya sudahlah, itu kan mau double atau enggak itu kan terserah kamu ya. Jadi kalau biasanya kalau double itu kan agak sedikit sulit kan, apalagi ditukup pakai obat nyamuk itu agak sedikit sulit teman-teman. Mungkin kalau di double bisa pakai solderan, tapi saya di sini nggak di double ya teman-teman, karena saya rasa sudah cukup itu ya walaupun nggak di double gitu ya. Di hari yang kedua ini saya menggunakan warna yang sedikit lebih berbeda. Tetap saja pakai tridatu merah, hitam dan putih, cuman letaknya saja yang berbeda. Di video sebelumnya kan di hari yang sebelumnya kan di tengahnya itu warna putih. Kalau yang sekarang saya pakai di tengahnya warna hitam biar ada sedikit pembedanya gitu teman-teman ya. Karena ini kan untuk dijual gitu ya kan, jadi biar ada variasinya gitu ya. Walaupun harganya tergolong murah ya, cuman 100 ribuan saja, saya yakin pengalaman menaiki layangan janggan itu tetap ada walaupun ukurannya kecil gitu ya. Sesuaikan kalau layangan kecil untuk anak kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau anak kecil jangan minta yang tinggi-tinggi gitu ya teman-teman, nerbangin aja sulit gitu ya kan. Maka dari itu sesuaikan sama kebutuhanmu ya. Oh iya, tidak lupa juga ya, waktu saya baca-baca kolom komentar ada yang mengeluhkan dan nanya juga, Bli bagaimana caranya buat layangan jangan? Saya sudah buat layangan jangan bahkan sampai belasan kali nggak mau terbang gitu ya. Saya juga bingung kenapa ya, padahal cuman kalau layangan jangan itu kan semakin panjang ekornya itu semakin bagus. Kenapa nggak mau terbang gitu? Mungkin saja ekornya kependekan gitu teman-teman ya. Jadi untuk layangan 80 cm pasang saja ekornya itu 10 meter. 10 meter sudah ideal, sudah cukup teman-teman, sudah ganteng kelihatannya. Tapi kalau mau semakin panjang itu semakin bagus juga. Jadi penyeimbangnya itu ada di ekor sebenarnya gitu. Untuk sayap, untuk kibul atau ekor itu kalau layangan jangan, buat yang kaku pun nggak masalah teman-teman. Jadi seperti itu, tapi itu balik ke seleranya masing-masing. Kalau buat kaku boleh, kalau buat lentur juga boleh, tapi jangan kelewatan lenturnya, nanti kalah dong jadi layangannya sama ekornya gitu kan. Karena ekornya bobotnya sedikit lebih berat, otomatis layangannya itu sedikit kaku-kaku lah gitu, tapi jangan terlalu kaku juga. Tapi ini teman-teman ya, jadi poin pentingnya itu ada di keseimbangan, setahu saya ini ya, setahu saya. Jadi kalau mau buat layangan itu faktornya harus seimbang. Seimbang yang apanya aja gitu ya kan. Seimbangnya mulai dari ukuran di tengah-tengah, kemudian kelenturan kanan dan kiri itu usahakan seimbang dulu teman-teman. Kalau layangan jangan kamu sudah seimbang, diukurnya pas di tengah-tengah, atau kelenturannya juga pas antara kanan dan kiri, kayaknya sih nggak mau terbang teman-teman. Pasti mau terbang kalau layangan jangan, karena kan sudah saya bilang tadi di video sebelumnya, di detik-detik awal itu ekor sebagai penyeimbang. Semakin panjang ekornya maka semakin bagus dan akibatnya semakin jenuh teman-teman, gitu jadinya ya.
hari kedua ini sudah mulai terasa teman-teman, pinggang saya sudah mulai terganggu ya, mulai ada sakit nyut-nyutan ya. Tapi mungkin saya rasa itu pinggang bukan karena bikin gleber ya teman-teman. Glebernya nggak terlalu lama, nggak terlalu memakan waktu yang lama. Jadi mungkin ini pinggang saya sakit ini karena terlalu sering bikin layangan mungkin ya. Karena kan kalau saya kan bikin layangannya itu setiap hari ya, makanya setiap video itu beda-beda layangannya teman-teman ya gitu. Layangan buatan saya lah tentunya gitu ya kan. Jadi ya setiap hari itu kerjanya jongkok, ngerakit layangan jongkok, nukup layangan juga jongkok, itu hampir setengah hari ya. Mungkin sakitnya dicicil-cicil sampai sekarang baru memuncak rasanya. Waduh, lumayan sulit sih teman-teman ya. Dan akhirnya ekor yang kedua pun jadi teman-teman. Seperti biasa di waktu malam itu saya startnya agak telat sih sebenarnya, karena agak sedikit mager teman-teman ya, tumben saya mager. Jadi di hari pertama kan saya startnya jam 9. Kalau di hari kedua ini saya startnya jam 11 ya teman-teman ya. Saya tinggal main game ya, waktu jam 9 sampai jam 10 saya tinggal main game gitu ya kan. Jadi ya begitulah ya, mulainya jam 11 otomatis jadinya mangkrak gitu ya kan. Dan di pagi hari, di keesokannya selesainya jam 1 atau jam setengah 1 siang ya. Saya mulainya itu dari jam 9. Jadi ya sedikit kalau mangkrak gitu, kalau saya nunda-nunda ya jelas hasilnya bakalan jadi telat teman-teman. Jadi seperti itu dia kurang lebih. Tapi hasilnya cukup memuaskan, walaupun ya bisa dikatakan saya puas dengan hasil saya sendiri teman-teman ya. Ada warna hitam, dominan hitam, merah, dan putih juga gitu ya kan. Jadi standar untuk layangan kecil ya teman-teman ya. Oke lah, mungkin segitu dulu ya teman-teman, sedikit dokumentasi vlog ya. Untuk musim ini saya juga ada rencana bikin layangan jangan teman-teman. Untuk tapel dan kondonya sudah saya review di video sebelumnya. Kamu bisa cek saja di video itu atau scroll ke bawah lagi, karena belum jauh tenggelam seperti itu. Mungkin ukurannya saya akan kasih tahu sekarang saja ya. Mungkin bisa jadi 1,5 atau 2 meter. Pokoknya antara segitulah teman-teman. Nggak terlalu gede-gede amat, menyesuaikan sama kondisi tempat saya melayangan di sini ya. Jadi kalau buat terlalu gede itu bakalan menyusahkan saja. Kalau main layangan menyusahkan saya sendiri kan, di mana hiburannya gitu ya kan. Oke lah, mungkin segitu saja. Oh ya, untuk ekornya mungkin saya pasang antara 30 atau 50 meter tentunya. Jadi makin panjang kan makin bagus gitu ya kan. Oke, mungkin segitu dulu sedikit vlog dari saya. Semoga saja kamu bisa sedikit tidak ada sesuatu yang nyangkut lah di kepala gitu, tidak hanya menghibur saja. Oke, saya Blegi dari sini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya.